Pancasila. Nah, selamat datang di podcast kami, Jiwa Pancasila. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum kita mulai nih, aku mau ngenalin diri nih. Halo, aku Widya, dan aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh teman aku, Pristi. Halo, Pristi. Halo Widya. Kali ini kita bersama dengan dua narasumber kita yang keren-keren nih, yaitu ada Mbak Silmina dan Mbak Mutia. Halo Mbak Silmi dan Mbak Muti. Halo. Nah, jangan lama-lama, mari kita mulai ke topik pembahasan. Pancasila itu kan dasar negara Indonesia yang sudah dikenal oleh semua warga negara. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Coba bisa dijelaskan Mbak Silmina? Nah, jadi pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan akselerasi dari masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga mengandung nilai dasar yang merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Lalu, nilai instrumental yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Sedangkan nilai praksis yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Namun, selain itu sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealitas, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Lalu normatif, yaitu Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Dan realitas, yang maksudnya ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jadi seperti itu Mbak Widya. Oh, jadi Pancasila itu kan sebagai ideologi terbuka, itu merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal ya. Nah, ternyata Pancasila itu sebagai ideologi terbuka juga mengandung nilai dasar, yaitu seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis yang seperti dijelaskan oleh Mbak Silmina ya tadi. Selain itu juga sebagai ideologi terbuka, secara struktural, Pancasila memiliki dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Wah, ternyata seperti itu ya pengertian dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ngomong-ngomong Pancasila sebagai ideologi terbuka, pasti ada tujuannya dong. Boleh coba dijelaskan Mbak Mutiah, apa sih tujuan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu? Ya, jadi tujuan Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu yang pertama, menjaga kelestarian nilai-nilai fundamental Pancasila, yaitu memungkinkan untuk menerima pemikiran dan pengaruh baru dari luar, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan cita-cita nasional, yaitu untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian yang ketiga yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, memungkinkan untuk menampung aspirasi dan kepentingan dari berbagai golongan masyarakat. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa, di mana Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan untuk mengadopsi pemikiran dan teknologi baru dari luar. Kemudian yang kelima, yaitu mewujudkan masyarakat yang demokratis, di mana Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan untuk
berkembangnya pemikiran dan gagasan baru. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, di mana masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ya ada memperkuat ketahanan nasional, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang muncul dari luar dan dalam negeri. Kemudian yang terakhir ada mewujudkan perdamaian dunia, di mana Pancasila sebagai ideologi terbuka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian untuk mewujudkan perdamaian dunia dan menjalin hubungan yang harmonis dengan negara-negara lain. Begitu Mbak Pristi. Oh, ternyata ada banyak juga ya tujuan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Mbak Mutia. Jadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki tujuan penting yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai fundamental Pancasila, ideologi ini dapat terus relevan di tengah perubahan zaman. Selain itu, ideologi terbuka ini mendukung mewujudkan cita-cita nasional, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan daya saing dan ketahanan nasional. Pancasila juga mendorong terbentuknya masyarakat demokratis yang partisipatif dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Semua tujuan ini berkontribusi pada kesejahteraan bangsa Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai fondasi yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, baik. Jadi kan kita telah membahas pengertian dan tujuan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sekarang mari kita melanjutkan dengan mengeksplorasi ciri-ciri dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mbak Silmina, bisa dijelaskan nih, apa aja sih ciri-ciri utama Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nah, ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka ada beberapa, yaitu yang pertama adalah inklusif. Pancasila mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat, termasuk perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Yang kedua adalah fleksibel. Ideologi Pancasila dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial tanpa kehilangan nilai-nilai intinya. Lalu yang ketiga ada toleran. Pancasila mendukung sikap toleransi terhadap perbedaan, memungkinkan berbagai paham dan keyakinan untuk hidup berdampingan secara damai. Lalu yang keempat ada demokratis. Pancasila memberikan ruang bagi partisipasi dan penyelesaian konflik secara damai, mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Lalu yang kelima ada membangun kesatuan. Ideologi Pancasila mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, memperkuat identitas nasional tanpa mengesampingkan keberagaman lokal. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada adaptif. Pancasila terbuka terhadap ide baru dan konsep-konsep yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan bangsa, sehingga dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Wah, penjelasan yang sangat menarik nih Mbak Silmina. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Silmina, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki ciri-ciri penting, yaitu inklusif, fleksibel, dan toleran, yaitu dengan mengakui dan menghargai keberagaman masyarakat. Nah, Pancasila juga bersifat demokratis, yaitu memberikan ruang partisipasi masyarakat dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu juga, Pancasila mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa serta adaptif terhadap ide-ide baru untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan bangsa sesuai dengan kebutuhan zamannya. Pembahasan yang sangat menarik ya tentang ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dibahas oleh Mbak Widya dan Mbak Silmina. Tapi menurut Mbak Mutia, apa saja sih peran utama Pancasila sebagai ideologi terbuka? Ya, jadi peran utama Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu yang pertama ada menjaga keberagaman dan persatuan, di mana Pancasila memainkan
peran penting dalam mempromosikan persatuan, menghormati perbedaan, dan menciptakan kerukunan antar individu dan kelompok. Kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu memungkinkan nilai-nilainya untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tantangan, dan perkembangan sosial yang dapat memberikan arahan yang bermanfaat dalam menghadapi perubahan dan transformasi yang terjadi. Yang ketiga yaitu sebagai landasan kebijakan publik, di mana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pemerintah untuk memastikan pemerataan kesempatan dan peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang keempat yaitu pedoman dalam pengambilan keputusan, di mana Pancasila dapat membantu mempromosikan keputusan yang berpihak pada kepentingan publik, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Kemudian yang kelima yaitu sumber inspirasi dan motivasi, di mana nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan, dan kebinekaan dapat memotivasi individu untuk bekerja sama, membangun kerjasama, dan mengatasi perbedaan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu pendidikan dan pembelajaran, di mana melalui pendidikan Pancasila dapat menjadi landasan moral dan etika dalam membentuk generasi yang bertanggung jawab, demokratis, dan berkeadilan. Begitu Mbak Pristi. Wah, jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman dan persatuan masyarakat Indonesia ya. Pancasila mendukung dialog dan kerjasama antar individu dan kelompok, serta fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila juga menjadi landasan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan, serta memberikan panduan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang. Pancasila juga menginspirasi dan memotivasi individu dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, dengan menekankan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kebinekaan. Dalam bidang pendidikan, Pancasila berperan sebagai landasan moral dan etika yang membentuk generasi bertanggung jawab, demokratis, dan berkeadilan. Wah, tadi pembahasan yang kita jelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka itu benar-benar menggugah pikiran kita ya, dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, hingga peran utamanya. Nah, kita bisa melihat betapa pentingnya Pancasila sebagai pilar bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Benar sekali Mbak Widya, Pancasila tidak hanya sekedar sebuah konsep, tetapi juga menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan bangsa. Dengan prinsip inklusif, fleksibel, dan demokratis, Pancasila memainkan peran sentral dalam menjaga persatuan dan keberagaman, serta memberikan arah bagi pembangunan ke depan. Ya, betul sekali Mbak Pristi. Dan melalui pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, semoga kita semua dapat terus menjaga keutuhan dan keberlanjutan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Terima kasih banyak nih buat para narasumber dan pendengar setia podcast kami dalam episode kali ini. Sampai jumpa di episode Jiwa Pancasila berikutnya. Tetap semangat dalam mewujudkan cita-cita nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila.